Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adala manah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tema kita di kitab Zadul Ma'ad, dan judul yang kita bahas sekarang adalah Babul Jihad. Bab jihad. Gagah ya judulnya, Babul Jihad. Jadi tak aya nundutan bab jihad kudu nama. Sedangkan bab jihad mah teh nundutan gitu. Dan judulnya adalah jihad. Apa itu jihad? Perjuangan. Perjuangan menegakkan agama Allah. Kemarin yang kita bahas itu adalah tentang musuh-musuh kita. Di dalam kitab ini berdasarkan hadis-hadis dan ayat Quran tentu, Ibnu Qayyim menulis bahwa ada musuh yang terbesar dalam hidup kita, yaitu 3. Musuh terbesar kita yang pertama adalah hawa nafsu kita sendiri. Tidak mungkin orang dapat berjihad fisabilillah kalau dia belum bisa menundukkan hawa nafsu dirinya sendiri. Makanya di dalam hadis, meskipun hadisnya dhaif, beliau bersabda setelah pulang dari perang Badar, memenangkan perang Badar, beliau bersabda, roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbari. Kita telah selesai menunaikan jihad kecil dan kita sekarang masuk ke jihad yang akbar, yang lebih besar. Apa itu? Jihadul hawa. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, musuh pertama kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa berupa godaan-godaan keduniaan, harta, tahta, raisa, harta, tahta wanita, harta, tahta, anisa, dan sebagainya. Manusia, kalau perempuan berarti laki-laki. Harta, tahta manusia. Bisa berupa perangai buruk yang memang sudah ada dalam diri kita, iri dengki, hasad, permusuhan, ya. Kemudian tidak punya tenggang rasa, tidak punya jiwa yang lapang, dada yang besar gitu. Itu musuh terbesar kita itu dalam diri kita. Yang paling contoh saja iri dengki, itu Nabi sudah mewanti-wanti, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad, iri dengki dapat melahap kebaikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Cepat sekali. Dan Rasul juga mengingatkan, iyyakum wal hasad, jauhilah, waspadalah sikap hasad, iri dengki. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, karena hasad itu telah menghancurkan dan membinasakan umat-umat terdahulu. Kalau kita melihat nikmat orang lain, ada 3 yang bisa kita lakukan. Kalau kita menginginkan nikmat itu, maka bacalah, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku minta juga kayak gitu padamu. Dia mintanya ke Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, berilah aku seperti itu dari kekaruniamu. Nanti pasti Allah kasih. Hanya saja yang dikasihnya itu bisa 3 macam. Mungkin seperti yang dia minta, atau dijauhkan dari musibah senilai itu, atau diberikan pahala sebesar itu nanti di akhirat. Pasti diijabah, tapi bentuk ijabahnya Allah yang Maha tahu dan Allah yang Maha
secara adil dan bijaksana memberikan itu kepada kita. Kalau kita minta Ferrari, bisa jadi diberikannya itu adalah dijauhkan dari musibah sebesar Ferrari itu. Karena bawa-bawa orang Ferrari, beberebetan kemana-mana, tikus seruk gak digentong. Pegawaian misalkan nanti serabutan dikasih rezeki Ferrari kok Allah. Bawahnya kan bukan mentalnya. Tahu-tahu mengkol nanti juga mengkol mau elok. Waduh. Yang sangat sama dina pinggir jalan. Atau diberikan pahala sebesar itu nanti di akhirat. Yang jelas semua permintaan itu Allah kabulkan berbagai prinsip, berdasarkan prinsip ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti aku akan berikan. Jadi pasti itu. Hanya saja diberinya beda-beda caranya. Sebagaimana dalam hadis Tirmizi, setiap permintaan manusia Allah kabulkan. Cuman bentuk pengabulannya ada tadi yang kita jelaskan. Itu musuh yang pertama, hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang paling besar itu adalah diantaranya sombong dan iri dengki. Kalau kita tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka doanya kita bisa mengatakan barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Itu kalau kita tidak menginginkan. Kalau kita sama sekali tidak ada hubungannya, maka kita menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah. Itu 3 doa yang dapat menghilangkan iri dengki dalam hati kita. Yang pertama kita bisa membacanya Allahumma inni as'aluka min fadlika, kalau kita ingin barang itu yang sama. Yang kedua Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi. Yang ketiga Masya Allah, Tabarakallah, supaya itu hilang hasadnya. Kata Nabi, kalau seseorang melihat nikmat pada saudaranya lalu membaca doa keberkahan, itu akan hilang hasadnya. Itu dari hasad ya. Masya Allah, Tabarakallah, atau Barakallahu fiik, atau Allahumma inna as'aluka min fadlik. Karena definisi hasad itu adalah iradatu zawalil ni'mati indal abdi li ghairihi au li nafsihi. Hasad itu definisinya adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang atau berpindah, baik pada dirinya atau pada orang lain. Pokoknya yang penting dia tidak punya itu aja. Itu namanya hasad. Hasad adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang atau pindah. Makanya itu sangat berbahaya. Dan di dalam surat Al-Falaq disebutkan bahwa hasad itu secara tidak langsung adalah penyebab yang paling banyak, paling lumrah orang itu berbuat sihir. Min syarri hasidin idza hasad. Dan disuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Apa hubungan hasad? Karena hasad itu dapat menyebabkan min syarrin nafasati fil uqad. Orang berbuat sihir dan mencelakai saudaranya. Jadi hasad itu sangat bahaya. Sampai-sampai dituliskan di dalam surat Al-Falaq bahwa para penyihir, para dukun, para pesantet, para penteluh ya, dan orang-orang yang jahat itu awalnya adalah dari kejahatan hati, namanya hasad. Lihat kawannya naik jabatan padahal satu letting, hasad. Tiba-tiba murulukan ya, dengan sihir. Kemudian lihat temannya satu angkatan tiba-tiba sudah promosi tinggi, lalu rebutan jabatan ya, kemudian dan lain sebagainya. Itu orang suka berbuat hasad ya, dengan cara apapun. Itu kejahatan dari hasad. Lalu takabur, itu juga termasuk perangai tabiat diri yang merupakan musuh kita yang paling pertama, diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mimpi dapat melakukan jihad fisabilillah kalau kita sendiri belum mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Ya, gimana mau jihad sementara kesombongan masih ada pada dirinya?
Gimana mau jihad sementara hasad, iri, dengki masih ada pada dirinya? Gimana mau jihad kalau dia belum mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang besar ya, dalam kehidupan. Jadi ini musuh yang pertama. Musuh yang kedua adalah setan dan iblis. Setan dan iblis ini musuh yang kedua. Dia selalu ada untuk menggoda kita. Dan langkah-langkah mereka menggoda kita ada beberapa langkah sebenarnya. Yang pertama, kita akan digoda dengan hal-hal yang sifatnya itu musyrik, digoda dulu. Kalau dia masih bertahan, maka kita digoda dengan yang haram-haram. Disuruh nyembah berhala, rasanya nggak mungkin. Disuruh nyembah patung, rasanya mustahil. Kalau setan tidak berhasil menggoda dengan yang musyrik, dia akan menggoda dengan yang haram. Digoda dengan khamar, digoda dengan zina, digoda dengan riba. Buktinya sekarang banyak orang yang masih kuat tidak berbuat musyrik, tapi ribanya tiap hari dia makan. Bahkan tidak sadar. Ya. Yang disangkanya dia tidak riba, padahal secara hukum Islam itu riba. Ya. Bunga bank itu kan riba, tapi masih banyak orang memakan dan mengambilnya. Padahal bunga bank itu harusnya dikumpulkan, dihitung berapa ribanya, kemudian dibelanjakan untuk membangun fasilitas umum yang sifatnya non ibadah dan non konsumtif. Bangun WC umum, bangun jalan, bangun selokan, bangun jembatan. Nah, itulah peruntukan uang haram itu di dalam Islam seperti itu. Digunakan untuk membangun fasilitas publik yang tidak ada kaitannya dengan ibadah ataupun yang dikonsumsi. Tapi sekarang faktanya kan orang masih banyak orang makan dari deposito, masih banyak orang makan dari bunga bank, masih banyak orang makan dari hal-hal yang sifatnya ribawi. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, inilah saatnya kita berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan itu berat. Itu berat. Karena mungkin sudah terbiasa. Saatnya kita kalau ingin berjihad melawan musuh-musuh Allah, berjihad dulu melawan diri kita sendiri. Belum lagi perempuan, belum lagi khamar. Bahkan di zaman ini seolah-olah terkesan yang haram itu tinggal babi aja. Coba lihat survei, Pak. Seolah-olah yang haram itu tinggal babi. Khamar biasa dikonsumsi, riba biasa dikonsumsi. Kemudian apalagi? Yang lain-lain biasa dimakan. Tetapi kalau untuk babi orang masih bertahan. Jadi sejahat-jahatnya orang Islam, seburuk-buruknya orang Islam, separah-parahnya orang Islam, kalau untuk babi mah tidak. Jadi seolah-olah yang tinggal haram itu tinggal itu, padahal masih banyak yang lain. Itu berkenaan dengan godaan setan yang kedua. Kalau dia digoda dengan yang haram tidak mempan, dia digoda dengan yang makruh. Ya, selamat dari yang syirik, alhamdulillah. Selamat yang dari yang haram, alhamdulillah. Selamat dari yang makruh ini kadang orang yang jarang juga bisa selamat. Yang makruh itu apa? Makruh itu adalah sesuatu yang halal, tetapi kalau dilakukan tidak disukai. Ya. Mubazir tidak disukai, itu namanya makruh. Haram tidak, cuma tidak disukai karena tidak mendatangkan manfaat. Contoh apa yang makruh? Apa yang makruh contohnya? Merokok. Berdasarkan fatwa NU dan Persis, merokok itu makruh. Tapi itu fatwa keluar dulu ketika orang merokoknya kolobot. Terang kolobot Pak, daun kawung linting, di dalamnya ada bako. Itu dulu fatwa NU keluar makruh itu rokok itu. Kalau rokok sekarang udah belum ada fatwa baru. Air filter. Dan ada yang tidak berfilter juga. Itu makruh. Nah, tidak semua orang dapat menyelamatkan diri dari perbuatan yang makruh. Kalau Muhammadiyah jelas mereka tidak kompromi, rokok haram, walaupun dia mendatangkan PDB yang besar.
Tetapi Muhammadiyah melihat dari aspek kesehatannya. Tapi dalam hal ini selain Muhammadiyah berpendapat itu adalah makruh. Taruhlah kita ambil yang makruh saja, karena itu membahayakan. Ala kulli hal, kalau kita mau untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, kalahkan dulu musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Ingin mengalahkan musuh Allah, kalahkan dulu musuh yang ada dalam diri kita. Berikutnya adalah tadi musuh yang kedua, setan dan iblis. Ini juga berat ini. Setan dan iblis itu makhluk yang kuat sekali. Setan dan iblis itu kuat sekali. Yang pertama, dia berjalannya cepat, geraknya itu cepat, setan iblis itu. Yang kedua, pintarnya luar biasa, itu jenius itu iblis itu. Kalau membaca satu kali, ini hafal satu kitab ini. Belajar Quran satu kali baca, hafal mereka. Ayat kursi aja hafal. Cerdas. Sudah mengingatannya cepat, hafalannya hebat, kemudian geraknya juga cepat, sakti, bisa terbang, bisa telem mana cai, kerajaannya aja dia cai di jero laut. Pokoknya dari segala macam aspek kita ini kalah jauh dari iblis dan jin. Dia melihat kita nggak melihat dia, lebih kuat lagi kan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jin itu kuat sekali. Satu-satunya cara kita bisa mengalahkan mereka adalah kita muntang tawakal ke Maha Kuat, yaitu pencipta jin itu sendiri. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bisa berlindung dari kekuatan, kejahatan, dan ketangguhan iblis serta jin. Hanya kepada Allah, nggak ada yang lain. Dan di Al-Quran sudah disebutkan bahwa hanya orang-orang yang ikhlas, yang tidak dapat diganggu atau disentuh atau dilencengkan atau dirusak oleh iblis. Al-Quran begitu menyebutnya. Ketika dia minta penangguhan, ya Allah, aku akui dosaku dan kesalahanku, tapi mohon tangguhkan aku hingga hari kiamat, sampai aku mendapatkan teman yang banyak untuk masuk jahanam. Allah mengatakan, innaka minal mundharin, pekat itu diberi hirup aja sampai kiamat. Dan setan bersumpah di situ, demi Allah, aku akan sesatkan hambamu. La uzayyinana lahum, aku akan hiaskan amal buruk seperti amal baik. Jadi kalau ada keburukan, katingali jika bagus, itu jin berperan di situ. Kalau ada yang ngutak-ngatik bahwa khamr itu ada manfaatnya, jin itu yang masuk. Kalau ada yang ngutak-ngatik bahwa yang haram itu bagus, jin yang masuk itu. Mengindahkan. Itu janji dia, mengindahkan amal buruk, memperindah amal buruk seperti amal baik. Riba itu sudah jelas haram, tapi diperindah oleh jin sehingga kita melihatnya ini menarik. Nah itu la uzayyinallahu wa la udillannahum dalam ayat lain. Akan aku sesatkan anak Adam, aku hiasi amal mereka yang buruk seperti baik, dan aku lencengkan itu anak Adam dari fitrah sucinya. Dan Allah mengizinkan hal itu. Pekak aku masih apa aku seorang. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jin sendiri, iblis sendiri mempersaksikan, hanya hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah yang tidak dapat diganggu oleh mereka. Mukhlasin itu orang ikhlas. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam bertauhid, tidak kecampur-campur. Kan arti ikhlas itu kan murni sebenarnya. Khalusa yakhlusu, itu bersih, jernih. Dimasukkan fi'il menjadi fi'il mazid dengan tambahan huruf hamzah, akhlasa. Yukhlisu, ikhlas. Artinya apa? Orang yang memurnikan dirinya dari gangguan atau kotoran-kotoran tauhid, kotoran-kotoran akhlak, noda-noda
di dalam agamanya. Itu orang yang ikhlas. Di dalam bahasa Indonesia, arti ikhlas itu mengalami penyempitan makna. Di urang mah ikhlas teh kacamata tah yang mana? Ikhlas. Itu arti Indonesia ikhlas. Di dalam bahasa Arab bukan itu. Arti ikhlas dalam bahasa Arab memurnikan. Memurnikan. Dari kata khaluso. Apa arti khaluso? Khaluso itu kalau ada madu yang murni itu namanya asalun khalis, madu murni. Kalau ada air yang jernih itu adalah air yang ikhlas, bersih, jernih, tidak kecampur apa-apa. Nah, kata pengakuan iblis sendiri, hanya orang yang berhati jernih dan bertauhid yang bersih yang dapat tidak dimasuki oleh jin dan dapat terjaga dari kejahatan iblis. Jin, setan, iblis itu makhluk yang sama. Makhluk yang sama. Dedengkotna iblis, juragan itu iblis. Bala tentara kerocok-kerocoknya jin dan setan. Dan iblis tiap hari mengabsen bala tentaranya. Di mana? Di kerajaannya di laut sana. Coba lah orang makan turing teh setengah poe karena coba ya teh. Jin masa detik lanyang kan itu. Langsung kerajaan jin itu di laut dan tiap hari raja mereka mengecek laporan harian. Di dalam Sahih Bukhari laporan itu berupa apa? Pertanyaannya begini, kam min zaujin faraqta, berapa pasang suami istri yang telah kau ceraikan? Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Lalu ada beberapa jin melapor, saya sudah. Seorang ada yang belum. Maaf Tuhan, saya baru membuat mereka pasya, tapi can pisah. Kata rajanya Pak, oh can balik, can lulus. Kamu belum lulus. Besok balik lagi sana. Siap Tuhan. Nah besoknya lagi laporan, sudah Tuhan. Nah itu ada yang wanita. Itu kata hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Di rumah itu kadang kita disisipi oleh jin, oleh setan untuk selalu benci istri kita, atau istri selalu tidak suka pada kita, padahal kita sudah bebeakan, kita sudah ngasih perhatian, sudah ngasih uang jajan, sudah ngasih bebeakan segala macam, tapi karena di mata istri kita ada jin yang mengganggu dan merusak ya rasa dia kepada kita, maka perpecahan itu adalah selalu ada di depan mata. Seharmonis apapun, secinta apapun, selengket apapun, potensi untuk dipisahkan itu ada. Kenapa? Karena itu tugas utama jin diantaranya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 163 disebutkan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Memang itu tugas mereka. Selain melencengkan orang dari keimanan, juga mereka punya tugas khusus yang mereka titipkan kepada raja-raja, kepada bala tentara jin itu, untuk memisahkan pasangan suami istri, supaya umat manusia itu tidak saling berkasih sayang, supaya suami istri itu berantakan rumahnya, setelah berantakan kacau juga pikirannya. Akhirnya kalau orang kacau pikiran, rata-rata biasanya larinya itu kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat diwaspadai. Nah, cara berlindung dari musuh yang kedua ini sederhana. Kita tinggal baca aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di setiap ada bisikan syaitani, di setiap ada bisikan iblis dan jin, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah. Jadi kalau nanti Dajjal itu bisa lari secepat kilat, bahkan lautan itu semata kakinya Dajjal itu, ya tidak aneh. Karena jin juga punya kemampuan itu, iblis punya kemampuan itu. Dia bisa lari ke ranca buaya dalam 1 detik. Kita setengah poe kayak gitu. Coba tergopoh-gopoh itu. Ayo mogok lah. Ayo tuh nyampe aya. Pokoknya rupa-rupa. Kalau iblis udah di sana lagi. Terus nongkrong di Jayanti jin teh. Kurang tadi janjian. Ayo itu teh lah ayo.
Nah itu apa namanya musuh. Musuh ketiga adalah orang kafir atau munafik. Nah, Allah mengingatkan dalam surat Ghafir, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Surat Fatir ayat 6 ini sebagai pengingat. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah musuh. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Surat Fatir ayat 6. Ini makan enggak? Sudah jelas setan itu musuh, tapi orang merapat menjadi kawannya, menjadi pesuruhnya, menjadi dia duta-dutanya, delegasi-delegasinya. Siapa delegasi-delegasi setan itu? Para peramal, para dukun, para cenayang. Itu mereka adalah duta-duta iblis di muka bumi. Delegasi-delegasi setan di muka bumi, yaitu orang-orang yang mendapatkan kekuatan dan minta kekuatan kepada makhluk gaib seperti itu. Penyihir sama, penyihir, dukun itu kan satu ini. Tapi kok dia bisa terbang? Sama itu juga. Tapi ada yang membongkar itu ilusi, trik juga sebenarnya. Ada yang dulu acara di Global TV yang dia itu tuh punya program di TV membongkar trik-trik sihir, ya. Jadi sampai yang menggeser Liberty, sampai yang berjalan di atas air dibongkar sama dia. Ternyata itu trik, tidak ada yang yang betul-betul murni. Yang murni sihir mah di Indonesia banyaknya. Di Indonesia teluh nyahan sihir tuh. Teluh. Di Indonesia diperlukannya di orang mana teh. Apalagi nama-nama hantu di kita itu rata-rata dipabel. Suster ngesot, suster bolong, kuntilanak. Jadi tidak sempurna gitu. Rata-rata disabilitas. Baik, jadi tapi jumhur ulama sepakat sihir itu ada. Dan juga mereka sepakat sihir itu punya pengaruh. Nabi sendiri sebagai manusia pernah terkena efek sihir dari air sumur yang dipurulukan ku si Yahudi ngaranna Luben. Tak ada ulang ngaran budak si Luben. Hiji Yahudi nu kaduana tukang sihir. Nabi pernah disihir, tapi karena Nabi itu kuat, zikirnya juga kuat dan dijaga. Allah izinkan Nabi terkena sihir sedikit supaya jadi bukti kepada manusia bahwa sihir itu memang ada dan harus berlindung kepada Allah. Itu tujuan dari kenapa Nabi kena sihir, supaya orang punya puntangan, punya perlindungan, punya doa untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir. Nabi pernah kena sihir, di dalam Ibnu Katsir ada. Karena sumurnya itu dipurulukan ku si Yahudi, namanya Luben. Nabi sempat pusing. Ya, setelah sholat asar itu pusing. Ini ada apa? Tidak pernah pusing seperti ini pada asar. Jibril datang, wahai Muhammad, Labid Yahudi, si Labid Yahudi murulukan sihir ke sumur anjir. Rasul utarakan itu kepada sahabat. Itu sudah banyak yang musak gobang tuh kuaing kadek kata si Labid. Mana si Labid itu kadek kuaing? Jangan. Ini masalahnya masalah sihir. Tidak bisa dihukum atau dipembuktian dengan seperti pada umumnya. Kejahatan pada umumnya tidak bisa. Rasul melarang jangan. Karena Jibril mengajariku sebuah doa, sebuah ruqyah. Apa yang ruqyahnya? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Riwayat ini menjadi dalil bahwa trikulhu itu adalah ayat-ayat ruqyah yang mujarab. Selain Al-Fatihah. Ayat yang mujarab. Itu dalil bahwa sihir itu punya hakikat, memang ada sihir itu, kerjaan jin memang. Dan juga punya pengaruh. Hanya saja kelemahan dari mereka semua itu adalah manakala seseorang sudah muntang dan tawakal hanya kepada Allah. Bersih tauhidnya hanya kepada Allah, tidak akan terkena sihir. Bersih ikhlasnya, tauhidnya kepada Allah, tidak akan kena santet, kena teluh, kena dukun dan sebagainya. Dijamin. Tapi kalau di dalamnya memang ada anasir seperti itu, sangat mungkin jin punya celah, setan punya celah untuk masuk pada diri kita. Bisa dipelajari nggak sihir? Bisa. Itulah justru bedanya sihir dengan karamah.
Sihir itu dapat dipelajari. Dan ada kitabnya namanya Syamsul Ma'arif. Itu kitab perdukunan yang paling besar di muka bumi. Paling tebal, sekitar 4 jilid kalau nggak salah. Saya juga belum baca dan belum pernah menyentuh buku itu. Namanya Syamsul Ma'arif. Itu buku tentang ilmu perdukunan yang sangat kuno, dikarang oleh Syekh Al-Bunni. Kenapa disebut Syekh Al-Bunni? Karena dulunya dia seorang ulama besar, kapincut ke dunia, menjadi pelayan Raja Mesir saat itu, lalu dia menjadi tukang sihir kerajaan. Sahawain ngelawan Raja Eta diteluh kumanehna. Tadinya ulama, Al-Bunni namanya. Coba buka-bukanya. Saya pernah lihat di Google tapi belum lihat buku aslinya. Di Google sudah ada itu foto-foto dari lembaran kitab gitu. Isinya itu adalah ilmu-ilmu perdukunan. Tulisan Arab yang dibalik, ayat yang dibalik, Asmaul Husna yang disalahkan. Lalu wifik ya, azimat. Kemudian simbol-simbol itu ada di kitab itu. Wifik itu kalau angka 3 digabung dengan huruf sin, digabung dengan huruf win, nanti ampuh untuk ini. Hayang tangan hurung, misalkan huruf naon kasih angka, kasih silang-silang itu namanya azimah, tolasim bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya tolasim. Nabi mengatakan tolasim itu bagian dari syirik. Inna ruqa wa tamaima wa tolasima syirkun. Sesungguhnya jampe, sesungguhnya zimat, sesungguhnya apalagi tadi simbol-simbol wifik tadi adalah syirik. Nah, jadi para ulama mewanti-wanti jangan pelajari buku itu. Seluruh dunia ulama mengingatkan kita jangan mempelajari buku itu. Tapi masalahnya ada saja orang yang mempelajari kitab itu. Di pesantren tertentu diajarkan. Nah itu masalahnya itu. Jangan sebut di pesantrennya, ada pelajari. Nah ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa perdukunan persihiran itu memang hakikatnya ada, dan yang membedakan antara itu dengan karomah adalah sihir. Saya sering ulang-ulang, kesaktian itu ada 5. Kesaktian itu ada 5. Yang pertama itu mukjizat bagi Nabi dan Rasulnya. Yang kedua irhas bagi orang yang calon Nabi, seperti Ismail bisa noker cai, seperti Nabi Muhammad dilindungi awan kemanapun dia pergi, seperti Nabi Isa berbicara, itu namanya irhas. Yang ketiga karomah. Karomah itu kesaktian Allah yang diberikan kepada orang wali-walinya, karomah namanya. Dan karomah itu adalah hasil dari istiqomah yang panjang. Inna afdalul karomah al-istiqomah. Sesungguhnya seafdal-afdalnya karomah adalah istiqomah. Dan istiqomah itu lebih besar kedudukannya daripada karomah. Kalau orang istiqomah terus dalam ibadah, Allah kasih karomah. Karomah bisa bentuknya wibawa, karomah bisa bentuknya kekayaan, karomah bisa bentuknya kesaktian, karomah bisa bentuknya istiqomah dalam beribadah. Jadi tidak semua orang bentuk karomahnya itu apung, cai. Tidak semua orang karomahnya berbentuk kesaktian. Ada karomah yang bentuknya adalah rajin dalam beribadah. Bisa jadi istiqomah kita dalam tahajud itu karomah kita. Karena Allah melihat bahwa orang ini tidak perlu kesaktian, jangan misalkan. Ini perlunya adalah ketekunan dalam ibadah. Berilah karomah seperti itu. Tapi ada orang yang karomahnya itu yang diperlukan adalah kesaktian. Misalkan dia menghadapi orang jahat, menghadapi penjajah, menghadapi musuh-musuh agama. Allah kasih karomahnya berbentuk kesaktian. Empan ditembak, tetelem dicai. Seperti Wadah dulu, ada seorang pemuda namanya Wadah, dia kuat megang tauhid, kemudian oleh raja dia disuruh dibunuh, berbagai cara tidak ada yang bisa membunuhnya. Dibalangkan ke laut melalui perahu, dina buih gitu, dina putaran, tidak mati, muncul lagi. Lalu dilempar dari gunung yang tinggi ke handap dengan kepala di bawah, tidak mati. Ditarik ke kuda, tidak mati. Tidak ada cara apapun membunuh dia.
Sampai raja kebingungan dan kalah pamor dari rakyatnya. Waduh mungkin terus dia budak bakal ngelehkeun raja mungkin terus. Aya dom itu badak besar menghalangi jalan. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Oleh dia ambil batu lempar, ngejengkang itu badak. Badak segede gitu melata ya. Ngejengkang. Urang mah gajah ya, ngejengkang. Raja kalah pamor. Ini kalau si pemuda ini wadah namanya, dibiarkan bakal hancur kita. Akhirnya dia baik-baik minta ke pemuda itu. Terus gemejang kadewejang. Ya, abdi teh kan raja lah kumahanya, lamun urang teh bisa mayahan maneh atuh meureun urang raja teh eleh pamor kumaneh. Kumaha tuh alusna nya supaya maneh maot dan saya tetap jadi raja. Kata pemuda itu karena dia ahli tauhid dan ada tugas untuk berdakwah, dia bilang gampang tuan, kalau kamu mau membunuh saya gampang, siapkan acara festival, semua orang hadir, taruh aku di satu tiang, lalu panah aku dan sebutlah Bismillah Rabbi hadzal gulam. Raja memenuhi, memang orang dia butuh itu. Akhirnya si wadah ini ditaruh di depan tiang. Lalu algojonya raja, bahkan mungkin raja sendiri, dia menyebut kata itu, Bismillahi Rabbi hadzal gulam, demi Allah Tuhannya anak ini, dipanah, celap mati. Apa hikmahnya? Hikmahnya seluruh orang yang ada di acara itu bersyahadat. Ternyata ada kekuatan yang maha dahsyat melebihi kekuatan si raja itu, dan bahkan melebihi kekuatan si pemuda itu, karena kekuatan pemuda itu dari Allah. Semua orang bersyahadat. Karena semua orang bersyahadat, si raja tambah gelo, tambah kejam. Akhirnya dia menyediakan tungku besar, kemudian dibakar di bawah oleh api, air menggolak-golak. Siapa yang tidak beriman kepada raja itu atau berimannya kepada Allah akan direbus di hawali eta. Itulah yang di Quran disebut dengan kisah ashabul atau gening kahfi ashabul tuh tak apa juz ama eta aya padahal ashabul bismillah isuk kanila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ada seorang ibu membawa bayinya. Kemudian bayi itu mengatakan, ya ummah ibuku, janganlah takut, jangan bersedih, kita akan berjumpa lagi. Itulah kisah tungkunya Ashabul Kahfi. Kawali Ashabul Kahfi teh eta awal kisahna. Ashabul Ukhdud, maaf ya Ashabul Kahfi deh itu. Ashabul Ukhdud itu awal kisah Ashabul Ukhdud. Silakan baca tafsirnya. Lengkap satu surat, baca gimana itu prosesnya. Karena ada seorang pemuda tidak bisa dibunuh oleh raja, lalu kemudian dia minta, bunuhlah saya dengan ucapan bismillah. Karena bismillahnya itu semua orang masuk Islam dan bersyahadat. Karena semua orang beriman, raja itu dendam dan menghukum semua orang beriman dengan dibunuh. Yang iman dibunuh. Termasuk dia menyediakan tungku dan di situ ada bayi kecil yang direbus oleh raja tersebut. Ini agak mirip dengan kisahnya Masito tapi berbeda. Mirip kisahnya Masito tapi berbeda. Karena ini berawal dari seorang pemuda. Berarti orang dulu memang kebiasaannya kalau menghukum para penantang pemerintah itu digodong, direbus di air panas, menggolak supaya orang yang lain takut dan tidak mengikuti keimanannya. Tapi hikmahnya setelah itu orang-orang seisi negeri dan raja itu pada akhirnya berganti, orang-orang sudah bertauhid. Itulah disebut dengan dinul masih, agama Masihiyah. Agama Islam sebenarnya, cuma zaman itu namanya bukan seperti nama sekarang, tetapi itu adalah agama tauhid. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Kesimpulannya adalah pastikan diri kita mengalahkan nafsu kita sendiri, musuh utama, lalu kalahkan setan godaannya dengan berlindung pada Allah, dan yang ketiga baru kita siap menghadapi musuh-musuh Allah yang berbentuk manusia. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Walahu minkum wallahu waliyut taufiq. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.